Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan ke-7. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mas Cinta Tanah Air atau yang biasa disebut dengan Subhanul Waton. Kita mulai bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu may ya'tika yawma qami hayyal qatimama kullu may ya'tika yawma qami hayyal qatimama. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Semoga dengan kita menyanyikan Mas Cinta Tanah Air, semakin besar rasa cinta tanah air kita. Nah, selanjutnya pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pondok pesantren dan perkembangan Islam di Indonesia. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, asal-usul pondok pesantren. Kemudian yang kedua, kita akan bahas kitab-kitab pesantren. Yang ketiga, kita akan bahas metode pengajaran di pesantren. Dan yang keempat, kita akan membahas kedudukan dan peranan pesantren. Yuk, yang pertama kita akan bahas mengenai asal-usul pondok pesantren. Nah, apa sih itu pondok pesantren? Ya, pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan ataupun akhlak sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Nah, kata pesantren diartikan sebuah pusat belajar mengajar agama Islam yang dilaksanakan secara tradisional. Nah, anak yang belajar di pesantren itu disebutnya santri. Orang yang mengajar itu disebutnya kiai atau ustadz atau ustazah. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih tujuan dari pesantren? Yaitu mendalami ilmu-ilmu agama. Adapun sejarah berdirinya pondok pesantren pertama kali didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, yaitu orang pertama Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sehingga kita dapat menyimpulkan nih bahwasannya lembaga pesantren itu sudah ada sejak abad ke-15. Awal mulanya yang belajar di pesantren ini adalah masyarakat sekitar. Namun lama-kelamaan banyak yang berdatangan dari luar daerah yang ingin belajar di pesantren. Nah,
Jika anak-anak yang belajar itu dari masyarakat sekitar, maka sehabis belajar mereka bisa pulang ke rumah masing-masing atau yang biasa disebut dengan santri kalong. Namun jika para santri itu dari luar daerah dan membutuhkan tempat tinggal, maka santri tersebut tinggal di suatu namanya pondok. Nah, selain pondok, di dalam pesantren juga terdapat tempat tinggal kiai dan masjid sebagai tempat sholat jamaah dan mengaji. Jadi dalam pondok pesantren itu minimal kita punya 5 nih. Yang pertama yaitu kiai sebagai gurunya. Yang kedua santri sebagai siswa. Yang ketiga rumah tempat tinggal kiai. Yang keempat pondok sebagai tempat tinggal santri. Dan yang kelima masjid sebagai tempat ibadah. Nah, kita telah lihat ya bersama di gambar tersebut. Ini adalah masjid Asy-Syaqqafah ya. Masjid pondok tercinta kita, dan di sampingnya itu ada asrama pondok dan di belakangnya ada tempat tinggal kiai. Seperti itu ya. Baik, yang kedua selanjutnya kitab-kitab pesantren. Pada awal Islam hingga abad ke-19 Masehi, pesantren sebagai tempat belajar dan mengkaji kitab-kitab agama. Umumnya, kitab-kitab yang dipelajari di pesantren ada beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang tauhid. Apa itu? Membahas tentang masalah keimanan. Yang kedua, bidang fikih. Membahas tentang apa? Membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan muamalah. Yang ketiga, bidang akhlak dan tasawuf. Tentang apa membahasnya? Membahas tentang tata cara hubungan baik dengan Allah dan manusia serta alam lingkungannya. Dan yang keempat, bidang bahasa Arab, yaitu memahami isi kitab-kitab yang dipelajari. Selanjutnya, semua bidang tersebut telah dimuat dalam kitab-kitab pesantren yang dikenal dengan sebutan kitab mutabarah, artinya populer. Nah, kitab-kitab mutabarah itu dipelajari sesuai tingkatannya. Yang pertama, tingkatan pemula. Yang kedua, tingkatan menengah. Yang ketiga, tingkatan tinggi. Dan yang keempat, tingkatan khusus. Nah, selanjutnya yang ketiga, metode pengajaran di pesantren. Sejak awal berdirinya, pesantren mempunyai metode pengajaran tersendiri. Biasanya metode ini meliputi yang pertama, sorogan, ya. Sorogan yaitu pelajaran dengan cara santri menghadap kiai atau bunyai atau guru satu persatu dengan membawa kitab yang dipelajari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih santri agar dapat diketahui kemampuannya secara langsung oleh kiai, bunyai atau guru dalam membaca kitab tersebut. Nah, ini ada gambarnya yang dilakukan oleh bunyai kita, metode sorogan terhadap para santri-santrinya, seperti itu. Nah, yang kedua metode bandongan atau weton, yaitu santri menghadap kiai secara bersama-sama dengan membawa kitab tertentu yang telah diprogramkan. Nah, biasanya kiai membaca kitab dengan makna dan penjelasan secukupnya, sedangkan santri mencatat ajaran kiai itu pada kitabnya masing-masing. Nah, ini seperti gambar di samping. Buya sedang memberikan metode bandongan, membacakan kitab, kemudian para santrinya menulis di kitab tersebut. Seperti itu ya. Baik, saya mengutip kata dari Buya. Pesantren Asy-Syaqqafah meski kecil tapi raksasa, karena memberikan yang terbaik dalam mengajar dan menghasilkan santri-santri yang berbobot baik dalam ilmu dan akhlak. Jadi berbanggalah untuk kalian semua para santri-santri yang telah belajar di pesantren Asy-Syaqqafah. Karena kalian adalah santri-santri pilihan yang mampu menjadi raksasa, yang mampu memberikan ilmu dan mampu memberikan contoh akhlak terpuji. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yuk, yang keempat yaitu kedudukan dan peranan pesantren. Untuk melaksanakan pengabdian kepada agama, masyarakat, dan negara, pondok pesantren mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu yang pertama,
tempat untuk menanamkan dan membentuk akidah dan keyakinan Islam. Yang kedua, tempat mempelajari serta melaksanakan ibadah. Yang ketiga, tempat mempelajari ilmu-ilmu dan mempraktekkannya. Yang keempat, tempat menanamkan dan melatih akhlakul karimah. Yang kelima, tempat menumbuhkan dan memupuk semangat mengabdi kepada agama, masyarakat, dan agama. Pesantren dapat berfungsi sebagai penyaring dari budaya baru yang datang. Budaya yang baik dapat diambil, sedangkan budaya yang buruk dibuang. Di dalam pesantren juga diajarkan tentang membela tanah air. Nah, ini kata-kata mutiara yang populer di pesantren. Cinta tanah air sebagian dari iman, yang tadi telah kita nyanyikan bersama, dan hampir setiap kita memulai pelajaran aswaja kita menyanyikan lagu Cinta Tanah Air. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar kita selalu mencintai tanah air kita, ya. Karena apa? Karena santri harus memiliki iman, ilmu, ibadah, dan akhlakul karimah yang kuat. Santri disiapkan untuk menjadi orang-orang yang mengambil bagian dalam pembangunan bangsa dan membentuk watak yang mulia. Baik, cukup sekian saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.